kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it all that. Kita tuh makhluk sosial, kita terlahir ABC itu sendirian. Tapi seiring waktu kita tidak bisa sendirian terus karena kita sosial. Ketika kita bicara sosial, kita bicara umum banyak orang. Iya toh. Kita tertarik ke arah hospitality industry, itu istilahnya pelayanan. Dari ribuan pekerjaan, dari ribuan lapangan usaha, itu rata-rata persentase hampir 90% itu berhubungan dengan sosial, dengan pelayanan. Presiden itu melayani, walaupun dia satu sisi presiden. Pak Tani itu tidak melayani, dia pack sendiri. Orang yang di rumah sakit kita melayani, tentara juga melayani. Paham ya? Beda dengan pedagang yang jual bla 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 sendiri. Karena kita makhluk sosial itu kita perlu suatu senioritas ya, suatu hubungan antar manusia. Dan kita di sini kita terlahir, kenapa kita itu? Karena prinsip Bapak tadi, saya hidup harus melayani agar diri saya bisa bawa manfaat untuk banyak orang gitu loh. Kenapa aku pilih perhotelan? Karena ruang lingkupnya luas. Nah, berapa umur sekarang kau? 18. Umur 21 tahun, Bapak sudah keliling dunia. 90 negara itu sudah Bapak kunjungi. Mulai dari Eropa, A, B, C, D. Karena apa? Karena sebagai pelayan tadi, karena melayani. Kita kerja sambil kuliah, A, B, C yang ngelayanin. Ada yang butuh minum, kita sediakan minum indah gitu. Ada yang butuh makan, kita sediakan makan. Ada yang mau tidur, ini loh tempat tidurnya. Ya tahu, kau butuh apa? Jadi kita itu istilahnya memanusiakan manusia. Kita punya prinsip di dunia pelayanan, di seluruh dunia. We are the people who aim to please the people. Kami adalah orang-orang yang menyenangkan orang. Jadi sangat jarang diketahui. Tapi inilah dasar kenapa kita selalu bersilaturahmi. We are the people who aim to please the people. Ini prinsip dasar seluruh dunia. Siapapun yang hidup dalam bidang pelayanan, dia nggak akan lari dari moto satu ini. Kita adalah orang-orang yang melayani orang. Paham ya? Ibumu, ada, ibumu melayani kau nggak? Ibu turun di hospitality industry. Paham? Ibu, di rumahmu ada dapur kan? Betul ya? Dapur itu cikal bakal. Nah, tidak disebut hotel kalau tidak ada dapur, namanya kos-kosan atau bedeng. Makanya cikal bakal dapur itu zaman dulu orang itu bisa jalan kaki nak hijrah keliling. Tapi dia bawa sapi, kebo, kuda, ABC, ya sawah dipanen. Seiring waktu kan sudah terbuka jalur nih. Ya ada tinggal, ada rumah, buka mesti ada dapur. Kunci kehidupan di mana sih nak? Di perut. Bisa nggak kau nanam sendiri, rawat sendiri, ya kan? Panen sendiri, makan sendiri? Enggak kan? Di sini fungsi sosial, di situ fungsi pelayan. Paham? Apalagi? Bagaimana reaksi Bapak jika ada tamu melihat di hotel ini memberikan ulasan negatif kepada Bapak?
Nah, siapapun yang mengetahui nilai kekurangan dirinya, apalagi dapat dapat info ini dari orang lain, itu orang yang sangat beruntung di dunia. Orang kuat, orang paling kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Perang besar itu kan masih perang kecil, nak. Puasa ABC itu masih perang kecil, nak. Tapi siapa yang bisa? Ini gini loh, nak. Gampangnya kayak gini. Kita harus jujur ya. Kau boleh bohongin seluruh orang di dunia, tapi jangan sekali-kali kau bohongi dirimu sendiri. Paham ya? Apalagi kita dapat kritik dan saran. Sudut. Jadi orang itu berpikir begini, nah. Matahari itu selalu bersinar. Ya? Sorry ya. Benar kan? Kebanyakan orang ketika dikritik, dia benci ABC. Dia lupa, nah. Harusnya kita memandang satu itu satunya Tuhan kepada yang banyak. Ketika dikritik, kita dapat masukan kan. Betul ya? Iya toh. Kita melihat diri kita. Contoh paling gampang. Hidup itu tuh panjang nggak? Panjang ya. Tapi percayakah kita itu melihat matahari atau matahari yang menyaksikan kita sebagai manusia? Salah. Matahari mulai zaman nenek moyangmu, paham ya? Itu ada. Dia melihat dan menyaksikan. Ini nih, matahari tahu kelemahan kau. Matahari tahu kekurangan bapak, ibumu, kakek, nenekmu. Nah ini, nah kau tadi aja juga suka lupa kan. Makanya tadi ketika kita dikritik, ya toh, dihina, direndahkan orang, sebetulnya kita diajari untuk memandang ke yang satu dibanding yang banyak. Seluruh orang bermiliar-miliar orang kan. Zaman dulu juga miliaran kan, bro. Matahari cuma sikap. Orang itu udah mati, matahari tetap bersinar. Matahari kita katakan kebenaran yang disampaikan oleh orang kritik tadi. Panas nggak matahari? Hitam nggak? Haus kan? Sakit nggak kalau kena matahari? Sakit. Bara. Tapi disitulah hakikat kita. Jadi orang yang paham soal kritik, komen, ya tahu, komen, dan dia menerima, itulah orang yang hebat, itulah orang yang paling beruntung, itulah orang yang paling bahagia. Kau tadi ya salah loh. Kau bukan menyaksikan matahari yang menyaksikan kau. Kau paham ya sekarang? Kau besok lah, kau belum lahir matahari sudah ada. Apalagi kau ketemu nih sama bapak nih. Bapak ambil merokok ya? Iya. Gak apa-apa ya. Makanya bapak pilih kantor seperti kayak gini. Apalagi? Apakah ada pembagian shift untuk Pasti. Yang namanya hari itu ada 24 jam. Dan kita punya aturan sebagaimana kita hidup yang diciptakan oleh alam. Kalau siang bekerja, kalau malam istirahat. Ini norma kehidupan yang ada di alam semesta. Untuk nyikapi norma kehidupan, kalau siang bekerja, kalau malam itulah jalan shift. Kita ngikutin aturan-aturan yang sudah ada baik secara alam tadi, atau yang dibuat oleh manusia. Contoh yang dibuat manusia itu adalah peraturan pemerintah. Kerja harus 8 jam sehari A, B, C, D, E, F. Untuk hotel, kita memakai shift. Sebetulnya shift ini banyak. Shift itu sistem. Siapa yang bikin sistem? Ya kita manusianya. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Yang libur juga ada, hitung-hitungannya. Ada yang 6 hari kerja, 1 hari libur. Ini ketika dia 8 jam. Tapi ada juga
Yang libur 4 hari kerja, 1 hari libur. Ada yang 2 minggu kerja, seminggu libur, atau 2 hari kerja, 1 hari libur. Ini tergantung sistem yang akan dipakai, tergantung kesepakatan. Hotel itu rata-rata 3 shift. Tapi adakah hospitality ini pelayanan yang sampai 3 shift? Contohnya hotel, rumah sakit, apotek. Apotek kalau ABC, rumah sakit kalau itu piye kalau ada orang sakit. Paham ya? Pada prinsipnya kita mengalami 3 shift 8 jam sehari. Tapi lihat juga kontes karyawan, karena di sini juga ada yang 61, 6 hari kerja. Mas Agarul ini 41 nih. 4 hari kerja, 1 hari libur. Kenapa? Karena dia 12 jam. Nah, apa lagi? Ini Bapak ngoceh nih jadinya ya. Ya tak? Ya. Bagaimana cara Bapak bisa dia ada tim Bapak yang kinerjanya buruk? Baik, begitu. Hmm. Baik. Kesalahan untuk diperbaiki, keburukan untuk dibuat. Manusia sifatnya salah. Normal, nggak ada manusia yang sempurna 100%. Pasti kita punya salah. A, B, C, D, E, F. Jika apa yang dilakukan anak buah ini dianggap suatu kesalahan yang sesuai dengan peraturan sistem yang kita buat, dia masih bisa kita perbaiki, kita bimbing. Kita kasih SP1, kita kasih surat peringatan lesan, kita kasih ABC. Setelah semua sistem yang ada yang kita buat ini ada dan dijalankan, tapi dia masih salah terus, itu bukan kesalahan lagi, tapi keburukan. Pertanyaanmu tadi, bagaimana jika ada anak buah yang buruk? Sesuatu yang aku terangkan tadi, sesuatu yang buruk itu harus dibuang. Sandalmu sudah buruk, apakah kau mau pakai? Tapi sandalmu rusak, apakah kau bisa perbaiki? Simple. Ketika kita dihadapkan ke sesuatu yang buruk, tentunya kita tidak akan perpanjang, kita tidak akan pegang terus, kita harus buang. Contoh 5 jari ini busuk, ini nular. Iya, kalau ini busuk nggak kita potong nih, nggak kita buang, nular ke sini ini enggak. Iya, kalau yang busuk sini, ini habis, apalagi yang jempol, ini kita ngambil, ini bisa pakai jempol walaupun 2, ini potong, masih bisa. Tapi ketika kita lihat yang buruknya kayak, tapi secara gampangnya, nah, kalau itu masih lingkup salah, kita perbaiki. Tapi kalau sudah buruk itu gini loh, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang terus, yang sudah diperingati, tapi dilaksanakan, yang sebabkan kita mengalami suatu kerugian yang harus dibuang. Apalagi Sudah. duduk, ya apa apalagi apa minum. Di hotel ini terutama untuk tidak Karena ini hotel hotel tua, hotel lama, dan sebagaimana yang aku terangkan tadi, bahwa hotel ini Chandra di muka kawah, kita tidak perlu bangunan khusus. Bapak tidak perlu orang yang bertitel berpengalaman ABC. Bagi kami ini orang sistem. Kami hanya perlu orang yang jujur dan mau bekerja dengan keras dan baik. Itu weh. Tamatan khusus ABC itu hanya sebatas ijazah ABC. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, dia melayani. Dia punya jiwa enggak? Kalau dia enggak punya jiwa, walaupun kau tamatan ABC, kita tidak perlu itu.
Apalagi Bagaimana cara Bapak jika ada anggota tim yang berkonflik? berkonflik. Heeh. Panggil satu-satu. Terangin, dalami konflik. Seperti hari aku tadi. Konflik itu benturan kan. Kehidupan itu perlu konflik. Kau bisa bayangi kalau semuanya nyaman, semuanya kaya, kira-kira jalan nggak sih? Enggak. Bapak paling senang dengan konflik. Ada ilmu yang disebut manajemen konflik. Ini ilmu paling tinggi. Kalau dosenmu pasti tahu. Justru ketika sudah tenang, ini nyaman, kerja itu tak bikin konflik. Kenapa? Hidup itu harus bergerak. Konflik itu bergerak, benturan. Kalau tenang, aduh, bahaya. Diem, baik. Ini anak sehat, ini anak sakit. Ya dicolek, tuh. Konflik adalah makanan kami. Jika ada konflik, kita pecahkan. Dari konflik lah, dari kritik lah, dari panas matahari lah, kita hidup sampai sekarang. Hotel ini jalan sampai sekarang. Oke? Malah kita ciptakan konflik. Kalau aku lihat anak buahku tenang-tenang, senyum-senyum, aneh. Contoh, anak dapur, tukang belanja, rukun dengan yang megang duit. Aneh. Oh, tak bikin marahan. Ya duit pun habis. Kalau rukun terus, harus ada konflik. Paham ya? Itu namanya manajemen konflik. Suatu saat kau akan belajar. Jadi kalau kau besok lihat anakmu tenang, suamimu tenang, ya toh, hati-hati. Karena hidup itu harus perlu. Paham? Apalagi Apa ada skill khusus untuk diberikan pekerjaan ini? pada prinsipnya tadi kami kepengen orang yang jujur dan punya kemauan untuk bekerja. Baik. Kalau skill ABC bisa kita bimbing, bisa kita pada prinsipnya tidak seperti itu. Kecuali skill itu khusus. Contoh dapur ini harus skill khusus. Nah, tapi kalau misalnya housekeeping, kayak tukang parkir, kemudian security, ABC bisa kita didik. Tapi kalau dapur, semua orang bisa masak. Bayi anak kecil pun bisa masak. Tapi bagaimana masak yang enak bisa nyenengke ke orang, ini yang perlu skill. Jadi ada hal-hal, ada departemen atau divisi khusus yang skill ini menjadi prioritas. Nah, simpel. Apalagi Bagaimana jika ada tamu yang memesan kamar di hotel ini marah? ya seperti aku tadi bilang, marah. Terima kasih. Izinkan kami, yang namanya pelayanan. Yang namanya kami manusia, tempatnya salah, tidak sempurna. Dari 1 juta orang tidak bisa kita lihat. Ketika reasonable marahnya, ya kita terima, kita minta maaf, kita perbaiki hingga mereka senyum. Kami adalah orang-orang seperti yang aku tadi bilang, orang-orang yang menyenangkan orang. Kalau marah berarti ada sesuatu, kita bikin senang agar dia senang. Apalagi sudah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan closing statement saya, yaitu pertama, saya mendapatkan berbagai macam strategi kebijakan yang telah diambil oleh sang manajer Hotel Carissima ini dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja perhotelan Hotel Carissima ini, yaitu kombinasi pelatihan keterampilan dan peningkatan manajemen shift serta fokus pada kebutuhan khusus melalui pembagian divisi merupakan strategi kebijakan yang sangat signifikan, dan saya juga banyak mendapatkan pengetahuan serta pengalaman dari sang manajer, terutama prinsip yang Bapak manajer itu kemukakan, yaitu
saya harus bisa membawa manfaat bagi orang lain. Dan juga saya mendapatkan motivasi dari Bapak manajer hotel ini, yaitu pada umur 21 tahun dia bisa berkeliling dunia dari bidang perhotelan ini. Dan motivasinya yaitu selagi kita berusaha dan bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Audio Jungle.